semuanya. Sebelum masuk dalam video pembelajaran yang akan saya jelaskan, pertama-tama perkenalkan, nama saya Krisna Afira Hadri Badowo dengan nomor induk mahasiswa 2130 2021 2065. Saya mahasiswa Universitas Palangkaraya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dari Rombel A semester 3 angkatan 2021. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai hakikat kurikulum. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah dan pengembangan kurikulum di SD. Topik-topik utama bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu yang pertama, pengertian kurikulum. Yang kedua, fungsi kurikulum, tujuan kurikulum, dan manfaat kurikulum. Yang ketiga, komponen-komponen yang ada dalam kurikulum. Dan yang kelima, jenis-jenis kurikulum disertai dengan contoh-contoh kurikulum yang pernah diterapkan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Apakah teman-teman sudah siap belajar? Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Pada pembahasan yang pertama yaitu hakikat kurikulum. Hakikat kurikulum adalah acuan sebuah lembaga untuk membentuk citra dan aturan sekolah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah dirancang. Pada dasarnya, sebuah kurikulum dibentuk dan dirancang agar mampu mewujudkan anak didik yang memuat semua aspek, baik aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Definisi kurikulum. Pengertian kurikulum juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19, yaitu kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dari pengertian kurikulum itu tadi, maka dapat saya simpulkan, kurikulum adalah suatu rancangan dari pendidikan yang disusun dan diterapkan pada peserta didik oleh seluruh pelaksana pendidikan. Dalam pendidikan, seorang guru menjadi peran utama dalam proses pembelajaran dan keberhasilan dalam suatu kurikulum. Pada penerapannya, kurikulum juga disebut usaha atau upaya yang dilakukan agar tujuan yang telah disepakati dapat tercapai. Fungsi kurikulum. Fungsi kurikulum dalam proses pendidikan yaitu sebagai sarana dalam mengukur kemampuan pribadi dan konsumsi pendidikan. Kurikulum tidak bisa lepas dengan pengajaran target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi dengan mudah. Selain itu, peserta didik juga bisa melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya. Untuk mengetahui fungsi-fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, masyarakat, tenaga pendidik, dan peserta didik, mari simak video penjelasan kali ini. Kemudian kita masuk dalam topik bahasan mengenai fungsi-fungsi kurikulum bagi tenaga pendidik, peserta didik, masyarakat, serta orang tua. Di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi kurikulum tersebut. Dilansir dari Universitas Pendidikan Indonesia, fungsi kurikulum secara lengkap diartikan sebagai kegunaan dan manfaat kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kurikulum untuk kepala sekolah. Fungsi kurikulum untuk kepala sekolah sebagai pemimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah adalah sebagai pedoman pengelolaan sistem pendidikan. Kurikulum juga berfungsi sebagai patokan pengawasan. Kepala sekolah juga indikator keberhasilan sebuah pembelajaran. Kemudian fungsi yang kedua, bagi guru atau tenaga pendidik, fungsi kurikulum untuk guru adalah sebagai pedoman pengajaran kepada siswa. Kurikulum memberikan patokan yang jelas tentang proses pengajaran, juga materi yang harus diberikan kepada anak didik. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada fungsi kurikulum untuk siswa.
Fungsi kurikulum untuk siswa adalah sebagai acuan belajar. Dengan adanya kurikulum, siswa mengetahui materi apa saja yang harus dipelajari dan juga harus dia pahami, sehingga siswa dapat mempersiapkan ujian dengan lebih baik. Keberadaan kurikulum bagi siswa juga menyertakan atau membentuk standar pendidikan di Indonesia. Dengan adanya sebuah kurikulum, semua daerah di Indonesia memiliki standar pelajaran yang sama. Hal tersebut sangat penting bagi pemerataan pendidikan. Kemudian, fungsi kurikulum yang keempat atau yang terakhir bagi masyarakat atau kepada orang tua. Fungsi kurikulum bagi masyarakat, terutama bagi orang tua siswa, adalah sebagai pedoman dalam pengawasan siswa. Pemahaman orang tua terhadap kurikulum dapat menentukan pola didik dan tercapainya sebuah keberhasilan kurikulum pendidikan sekolah pada seorang anak. Tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum dibuatnya bertujuan untuk memeratakan pendidikan dalam suatu negara, membimbing serta mendidik siswa agar menjadi pribadi yang cerdas, berpengetahuan tinggi, kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan siap masuk dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan mengapa pentingnya perubahan kurikulum tersebut. Pentingnya perubahan kurikulum di sini adalah upaya untuk meningkatkan perkembangan suatu pendidikan, serta membenahi sistem-sistem yang tidak dapat dipertahankan. Perubahan kurikulum terjadi secara terus-menerus atau secara kontinu. Kalau tidak ingin ketinggalan zaman, dengan adanya perubahan kurikulum, diharapkan pendidikan di tanah air dapat menjadi lebih baik lagi dan mencapai suatu target yang diharapkan. Komponen-komponen kurikulum. Menurut Swemanto, Wasti dan Swetopo, dalam bukunya berjudul Kepemimpinan dalam Pendidikan tahun 1982, menyebutkan bahwa kurikulum terdiri dari 4 komponen, yaitu objektif atau tujuan, 2. Materi, 3. Interaksi belajar mengajar di sekolah, dan yang keempat evaluation atau sebuah penilaian. Setelah kita mengetahui apa-apa saja komponen yang ada dalam komponen kurikulum tersebut, saya akan coba jelaskan mengenai 4 komponen tersebut, yaitu yang pertama, komponen tujuan atau objektif. Komponen pertama dalam kurikulum adalah sebuah tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan yang tertulis dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 2 Pasal 3 yang menerangkan jika pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian, komponen yang kedua yaitu materi. Materi kurikulum adalah bahan pengajaran yang terkandung dalam kurikulum. Penyusunan kurikulum tidak boleh asal, melainkan harus memperhatikan jenjang pendidikan juga beberapa aspek seperti peningkatan agama, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, minat dan bakat, tuntutan dunia kerja,
dinamika perkembangan global, persatuan nasional, nilai-nilai kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Kemudian kita masuk dalam komponen kurikulum yang ketiga, yaitu interaksi belajar mengajar di sekolah. Interaksi belajar dan mengajar di sekolah antara siswa, juga guru menunjang keberhasilan sebuah kurikulum. Sistem pengajaran, penyampaian materi, keberadaan praktikum, bimbingan, serta penyuluhan dibutuhkan untuk membantu siswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kemudian kita masuk dalam komponen kurikulum yang keempat atau yang terakhir, yaitu evaluation atau sebuah penilaian. Komponen terakhir dari kurikulum adalah sebuah penilaian. Penilaian dibutuhkan sebagai gambaran ketercapaiannya, tujuan juga keefektifan penerapan sebuah kurikulum ke lingkungan pendidikan. Dengan adanya penilaian, kurikulum bisa dikembangkan untuk mendapat sistem pengajaran yang jauh lebih baik lagi. Jenis-jenis kurikulum. Di sini jenis-jenis kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu open kurikulum, closed kurikulum, dan guided kurikulum. Yang artinya, open kurikulum adalah kurikulum terbuka, closed kurikulum merupakan kurikulum tertutup, dan guided kurikulum merupakan kurikulum terbimbing. Kemudian saya akan jelaskan mengenai jenis-jenis kurikulum. Jenis-jenis kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu open kurikulum, closed kurikulum, dan guided kurikulum. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu open kurikulum. Kurikulum terbuka artinya sama dengan open kurikulum. Kurikulum juga sama dengan guru. Guru memiliki kebebasan untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Kemudian saya masuk dalam bahasan yang kedua, yaitu closed kurikulum atau kurikulum tertutup. Artinya, kurikulum sudah ditentukan secara pasti, mulai tujuan, materi, metode, dan evaluasinya, sehingga guru tinggal melaksanakan apa adanya. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang guided kurikulum atau kurikulum terbimbing. Artinya, kurikulum setengah terbuka, setengah tertutup. Rambu-rambu pengajar telah ditentukan dalam kurikulum. Akan tetapi, guru masih diberi kemungkinan untuk mengembangkan lebih lanjut dalam kelas. Sekian pemaparan video pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika dalam penyampaian materi yang saya sampaikan terdapat banyak kesalahan, baik dari segi pengucapan, pelafalan, dan lain-lain. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya.